Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini kok suaranya mantul ya? Enggak. Baik. Kita lanjutkan ya pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai ke hadis 27 ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-27. Ya, al-hadis as-sabi'a wal 'ishrun. Hadis ke-27. Tapi saya bacakan hadisnya kemudian saya terjemahkan. Anin Nawas bin Sam'an, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al birru husnul khuluq, ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa, ya, sebuah dosa adalah mahaka fin nafs, ya, yaitu yang yang tidak menenangkan jiwa, Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu membenci atau kamu tidak suka kalau orang mengetahuinya. Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'al 'anil birri wal itsm, qultu na'am, qala istafti qalbak, qala kok di saya mantul ya suaranya. Baik, qala istafti qalbak, al birru matma'annat ilaihi an-nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalb, wal itsmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nas wa aftau. Hadits hasan ruwinahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ji'ta tas'al 'anil birri wal itsm, kamu datang bertanya, ya, tentang kebaikan dan dosa. Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Qultu, kata Wabisah, iya, na'am, ya. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, istafti qalbak, ya, mintalah fatwa pada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafs. Afwan, ini suara saya putus apa bagaimana? Apa jelas ya? Jelas insyaallah ya. Ya, kebaikan adalah yang jiwa itu tenang, ya, membuat jiwa tenang. Yang jiwa itu kalau kita melakukan, jiwa kita itu tenang. Wa tama'anna ilaihil qalb, dan hati kita tenang. Wal itsmu, adapun perbuatan dosa,
mahaka fin nafs, ya, yang tidak membuat tenang hati atau jiwa kita. Ya, wa taraddada fis sadr, yang membuat hati kita tidak tenang. Wa in aftaka an-nas wa aftauka. Ya, walaupun manusia berfatwa berfatwa untukmu. Baik, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Para ulama menjelaskan bahwa kedua hadis ini, ya, ada apa namanya? eh, perbincangan, ada perbincangan tentang sanadnya, ya, tentang absah atau kesahihan hadis ini, ya. Akan tetapi hadis ini memiliki syawahid, itu pendukung-pendukung, ya, dari sanad-sanad yang lebih bagus, ya. Sehingga para ulama menghasankan hadis ini, ya, terutama yang riwayat yang kedua, ya. Adapun yang riwayat yang pertama itu hadis riwayat Muslim, ya. Jadi itu hadis yang sahih yang pertama. Baik, kemudian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kebaikan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang arti dari albirru, kebaikan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya arti kebaikan adalah husnul khuluq. Ya. Kebaikan apa yang dimaksud? Albirru, ya. Arti albirru. Albirru. Albirru itu kebaikan. Baik itu kebaikan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Baik itu kebaikan yang ada di dalam hati ataupun kebaikan yang ada di anggota tubuh kita dan juga lisan kita, ya. Itu kebaikan, mencakup semua itu. Baik. Dan albirru terkadang juga diartikan dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan juga albirru terkadang diartikan dengan eh, apa namanya? Ketakwaan, ya. Terkadang albirru kadang disandingkan dengan ketakwaan, ya. Yang kalau misalkan kita menemukan jika albirru disandingkan dengan takwa, maka arti albirru adalah melaksanakan ketaatan. Albirru artinya melaksanakan ketaatan. Itu kalau kita sebutkan bersama dengan takwa. Jadi kalau disebutkan albirru wat taqwa sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Bertolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, ya. Maka jika disebutkan dua-duanya albirru dan at-taqwa, maka arti albirru adalah fi'lu ta'at, itu melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dan at-taqwa adalah tarkul manhiyat, yaitu meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang dilarang. Itu jika dua-duanya disebut. Tapi kalau salah satunya saja yang disebut, ya, baik itu albirru saja atau at-taqwa saja, maka mencakup dua hal, yaitu melaksanakan ketaatan dan menjauhi yang dilarang, ya. Dan iman, ya. Islam mencakup iman dan iman mencakup Islam. Jika salah satunya disebut sendirian. Tapi kalau dua-duanya disebut, maka Islam itu adalah yang berkaitan dengan perkara yang zahir, yang nampak dari kita, seperti ibadah-ibadah yang nampak. Adapun iman adalah keyakinan di dalam hati, ya, yang tidak terlihat, yang di dalam hati. Itu jika disebutkan dua-duanya. Tapi kalau disebutkan salah satunya saja, maka Islam mencakup iman, iman juga mencakup Islam, ya. Maka seperti itulah albirru dan at-taqwa, ya. Jika disebutkan dua-duanya, maka albirru artinya mengerjakan ketaatan dan at-taqwa artinya meninggalkan yang dilarang. Tapi kalau hanya salah satunya saja yang disebut, maka albirru mencakup takwa dan takwa mencakup
al-birru. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, baik. Apakah yang dimaksud bahwasanya kebaikan itu hanyalah akhlak yang baik saja? Ya, sedangkan ibadah bukan yang baik. Bukan ya. Tapi maksudnya kebaikan itu yang di antara yang terpenting dalam melaksanakan kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini salah satu penafsirannya. Ya. Ada penafsiran yang lain maksudnya kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan akhlak yang baik ini mencakup kebaikan seluruhnya yang ada di dalam agama Islam. Ya. Termasuk ketakwaan. Ya, ketakwaan itu adalah akhlak yang baik. Ya. Karena sejatinya kita diwajibkan untuk berakhlak kepada Allah dan juga kepada manusia. Ya. Berakhlak pada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi yang dilarang. Ya. Sedangkan berakhlak yang kepada manusia adalah dengan adab-adab yang baik. Ya. Jadi itu apa arti al-birru husnul khuluq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ithmu ma haka fin nafs. Ya. Taib, afwan. Kemudian kata Nabi SAW, tadi Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluq. Ya. Kemudian di riwayat yang bawahnya, itu di riwayat Wabisah, al-birru matma'annat ilaihin nafs, watma'anna ilaihil qalb. Ya. Adalah kebaikan itu adalah yang jika kita mengerjakannya, hati kita itu tenang. Ya. Tenang, tidak khawatir, tidak gelisah melakukannya. Ya. Kemudian wal ithmu, nah ini al ithmu adalah kebalikan dari al birru. Haka fin nafs, ya, yang membuat hati atau jiwa kita itu tidak tenang. Jadi kebalikan dari al bir, ya. Yang dimana kalau kita melakukannya, ya, kita tidak suka jika orang melihatnya. Ya, itu diantara tanda keburukan, ya. Tanda apa? Keburukan. Tapi ini bukan satu-satunya ukuran dalam eh, menentukan keburukan, ya. Bukan berarti keburukan itu pasti apa yang yang membuat kita tidak tenang, ya. Memang ini diantara salah satu tandanya, ya. Tapi yang paling jelas adalah keburukan itu adalah apa yang dilarang oleh agama, ya, oleh agama kita. Apa saja yang dilarang dan juga sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, ya, atau yang disebut dengan syubhat, ya. Itu juga sesuatu keburukan yang yang seharusnya membuat hati kita tidak tenang. Baik, oleh karena itu keburukan, ya, perbuatan dosa itu artinya secara umum adalah segala bentuk maksiat. Segala bentuk maksiat. Dan tentu seorang muslim mukmin, ya, dia pasti tidak suka, ya, atau hatinya itu, jiwanya itu tidak tenang ketika melakukan hal-hal yang dilarang, ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, dan juga dia tidak suka kalau ada yang melihatnya. Ya, ini menunjukkan in aftakan nas, ya, wal ithmu ma haka fin nas wa taraddada fi sadr, yaitu tadi perbuatan dosa itu adalah yang membuat hati tidak tenang dan wa in aftakan nas wa aftauka,
ya, meskipun para manusia berfatwa padamu, ya. Artinya jika afan sebelumnya di sini Nabi SAW mengatakan di riwayat Wabisah, istafti qalbak, ya. Mintalah fatwa ke hatimu. Ya, maka dilihat apakah hati kita itu merasakan tenangan atau tidak. Ya. Ya, tadi disebutkan kalau albirru ma matma'annat ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb, yang membuat hati dan jiwa kita tenang. Wal ithmu ma haka fin nafs wa taraddada fis sadr. Dan perbuatan dosa itu adalah sebaliknya, ya. Walaupun manusia berfatwa, artinya walaupun manusia mereka mengatakan hal ini dan hal itu, maka yang jadi apa namanya patokan lihat hati kita bagaimana, ya. Dan tentu apa ini hanya apa namanya jika seandainya hati kita itu apa mengetahui hal-hal yang benar sesuai dengan dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya. Dan kita mengetahui mana yang salah dari dalil juga Alkitab dan Sunnah. Sedangkan perkataan manusia, ya, tidak semuanya sesuai, ya. Oleh karena itu yang terpenting adalah melihat bagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang kita ketahui, kemudian kita berfatwa kepada hati kita, ya. Baik. Jika apa namanya suatu permasalahan atau suatu perbuatan sudah jelas dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah, maka sudah wajib, ya, sudah jelas wajib apa untuk mengikutinya, ya, mengikutinya. Jika seandainya itu bertolak belakang dengan hati kita, maka yang lebih didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik, mungkin itu pembahasan tentang hadis ini, wallahu alam. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah bayan idham sya'ni husnil khuluq, ya, agungnya perkara akhlak yang baik. Ya, bahwa akhlak yang baik itu sangat penting, ya. Kemudian yang kedua adalah annal birra wal ithma minal kalimat al jami'ah. Ya, bahwasanya kebaikan dan keburukan itu adalah kalimat yang memiliki banyak arti, ya. Yang artinya itu luas. Kebaikan itu artinya luas. Kebaikan mencakup kebaikan lisan, kebaikan hati, kebaikan anggota badan, ya. Kebaikan yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu kebaikan semuanya. Ya, jadi kebaikan memiliki arti yang luas. Begitu juga al-ithmu, perbuatan atau perbuatan dosa, ya. Keburukan itu juga memiliki makna yang luas. Kemudian faedah yang ketiga adalah annal muslim yuqdimu fi umuri dini ala fi'li ma huwa wadihun al-hil duna huwa mustabih. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah hendaknya seorang muslim itu apa namanya dalam perkara agama hendaknya dia itu melakukan hal-hal yang jelas-jelas saja, yang jelas kebenarannya, yang jelas kehalalannya, dan dan hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, ya. Kemudian faedah Allah la yaf'alu ma la yatma'innu ilaihi qalbuh. Bahwasanya seorang mukmin, ingat seorang mukmin, orang yang beriman, berarti dia orang yang mengetahui keburukan dan kebaikan, orang yang beriman. Alladzi yakhafullah, seorang mukmin yang takut kepada Allah, la yaf'alu ma la yatma'innu ilaihi qalbuh. Ya, dia tidak melakukan hal-hal yang hatinya itu tidak tenang, ya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang, yang di mana hatinya tidak tenang melakukannya, ya. Seorang mukmin tidak melakukan hal-hal yang di mana hatinya itu tidak tenang jika melakukannya. Walau uftiya bihi, walaupun ada yang berfatwa tentangnya, artinya ada yang menyuruhnya atau yang memerintahkannya, ya, atau yang mengisyaratkannya atau
menunjukkan dia kepadanya. Ma lam yakun amrun wadihan fi syar', ya, karrukhas. Selama hal itu bukan perkara yang jelas dalam syariat seperti rukhsah, rukhsah keringanan. Jadi misalkan seorang mukmin, ya, seorang mukmin itu tidak melakukan hal-hal yang sekiranya jika dilakukan itu akan apa namanya, membuat agamanya itu membuat apa namanya ya, hatinya tidak tenang tentang agamanya. Ya, jadi seorang mukmin itu tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak agamanya, yang dia itu tidak tenang, ya, menjadi tidak tenang karena kalau dia melakukannya akan rusak agamanya, ya. Kecuali hal-hal yang sudah memang jelas itu sebagai keringanan, ya, seperti contoh orang apa, jamak, ya, menggabungkan dua sholat, ya. Secara apa namanya, sepintas kita pikirkan, ya, kalau misalkan menjamak dua sholat dalam satu waktu, ini seakan-akan bukan kebaikan, ya, membuat hati kita tidak tenang. Kita tidak tenang karena kita tidak sholat di tepat pada waktunya, ya. Tapi ternyata kalau masalah jamak atau menggabungkan dua sholat ini perkara yang sudah jelas dalam syariat, maka tidak mengapa kita melakukannya, ya. Adapun yang tidak jelas, ya, dalam syariat, suatu perkara keringanan, ya, atau perkara eh, melakukan sesuatu, ya, yang syubhat tidak jelas, ya, yang dimana kita tuh merasa ini tidak sesuai dengan agama, ya, ya, akhirnya tidak akhirnya jiwa kita itu tidak tenang, maka hendaknya kita tinggalkan, ya, hendaknya kita tinggalkan. Kita lakukan yang jelas-jelas saja, ya, yang sudah jelas-jelas saja dalam yang sudah jelas-jelas dalam agama, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifatil halal wal haram wal birri wal itsm, ya. Semangatnya para sahabat, ya, dalam untuk mengetahui perkara yang halal dan itu perlu kita contoh, ya, dalam kita tuh apa namanya, haus akan ilmu, ya, haus akan ilmu, selalu ingin mengetahui perkara yang baik dan yang buruk dalam agama kita, ya. Wallahu taala a'lam. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis berikutnya, hadis ke 28. Afwan admin, ini kita sampai jam berapa? Apa ada batasnya? Seperti kemarin. Kita bahas saja, ya. Hadis ke-28. Al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun. Hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sarih radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat memberikan kita pelajaran, pelajaran yang sungguh apa namanya, dalam, balighah, ya. Wajilat minhal qulub, yang dimana hati itu bergetar mendengarnya. Wa dzarafat minhal uyun, dan membuat mata-mata itu berlinang, ya, atau apa namanya, menangis. Faqulna, kemudian kita mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina, ya, seakan-akan itu adalah pelajaran atau wasiat, ya, nasihat seorang yang ingin pergi. Fa'ausina, maka wasiatilah kami, berilah kami wasiat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Wasam'u wa ta'ah, ya, wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammar alaikum abdun, dan mendengar dan taat kepada
pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya, ya, atau budak. Fa innahu may ya'ish minkum, maka karena sesungguhnya eh, barang siapa yang hidup di antara kalian, ya, setelah Nabi SAW, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak, ya, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, dan maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah, ya, para khulafa rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan, ya, yang diberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah, iya, yaitu gigitlah sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa rasyidin dengan apa? Gigi-gigi geraham, ya, gigit dengan kuat dengan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan, ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Baik. Kata di sini Al-Ibad bin Sariyah mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-mau'izah, ya, so artinya itu sebuah pelajaran, nasihat, ya, yang di dalamnya itu ada targhib dan tarhib, ya. Apa ya? Targhib itu eh, motivasi untuk melakukan sesuatu, itu targhib. Kemudian tarhib itu eh, apa namanya? Suatu peringatan, ya, agar seseorang tidak melakukan sesuatu, ya. Jadi suatu mau'izah itu adalah suatu pelajaran yang di dalamnya ada apa, petunjuk untuk kebaikan, ya, dan juga untuk meninggalkan keburukan. Kemudian dan juga mau'izah itu adalah sebuah nasihat atau sebuah perkataan yang membekas di hati. Nah, itu yang disebut mau'izah, ya, yang membekas di hati, ya, yang membuat apa namanya? Hati kita itu tersentuh. Fatujal min makhafatillah, ya, dan akhirnya membuat hati kita itu bergetar karena takut karena Allah, ya. Itu apa namanya? Yang disebut mau'izah. Dan di sini Irbad bin Sariyah mensifati mau'izah Rasulullah SAW dengan tiga hal itu, ya. Yang dimana kata Irbad, ya, Nabi SAW memberikan kita wasiat mau'izah, pelajaran yang sangat menyentuh hati, ya, dalam, yang membuat mata-mata menangis, ya. Itu apa namanya? Itu yang seharusnya yang disebut, ya. Dan juga diantaranya mau'izah harus dengan perkataan yang apa, ucapan yang, perkataan-perkataannya bagus dan jelas, ya, dan enak didengar, apa, membuat membuat hati itu tersentuh. Itu mau'izah. Dan di sini para sahabat, ya, kita bisa melihat para sahabat itu tersentuh hatinya, dan juga mata-mata mereka itu menangis, ya. Mata-mata mereka menangis. Ini adalah kebiasaan, atau inilah yang seharusnya, ya, seorang mukmin. Ya, inilah yang seharusnya seorang mukmin apa, seperti itu, ya. Seharusnya seorang mukmin seperti itu.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, ya, yang dimana orang-orang yang beriman itu adalah orang yang jika disebut nama Allah maka hati mereka bergetar, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, ya, akan bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Dan kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'. Dan jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Qur'an, ya. Jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum, kamu akan melihat mata-mata mereka, ya, tafidhu minad dam', ya, mengalir air matanya, ya, menangis. Nah, ini di antara sifat kaum mukminin, ya. Mereka itu tersentuh dengan ayat-ayat Allah, ya. Jika disebutkan nama Allah, ya, disebutkan ayat-ayat Allah, maka hati mereka tersentuh, bergetar dan menangis mereka, ya. Sebagaimana para sahabat di sini ketika mendengar pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Irbad bin Sariyah, fakulna, ya, melihat hal itu, melihat mau'izah yang sangat dalam tersebut, Irbad bin Sariyah mengatakan, fakulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina, seakan-akan yang hendak pergi, maka berilah kami wasiat, ya. Wasiat orang yang yang mau pergi, ya, biasanya itu mau wasiat yang sangat baik, yang sangat eh, apa wasiat yang sangat dalam. Oleh karena itu mereka meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan semangatnya, ya, semangat para sahabat atas segala kebaikan. Oleh karena itu mereka meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, ya. Aku wasiatkan kalian yang pertama untuk bertakwa kepada Allah, ya. Yang bertakwa sebagaimana sudah kita ketahui, ya. Takwa adalah apa? Menjadikan diri kita, yang menjadikan antara diri kita dengan azab Allah itu wiqayah, pembatas. Ya, kita bertakwa kepada Allah artinya kita takut kepada Allah, ya. Takut akan azabnya. Kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah itu pembatas. Dengan cara apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, ya, dan menjauhi segala yang dilarang, ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, sesuai dengan ilmu, ya, sesuai dengan ilmu. Artinya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan juga termasuk ketakwaan adalah membenarkan kabar, ya, kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Baik itu perkara yang lampau ataupun yang akan datang, ya, perkara yang gaib, kita mempercayainya, kita imani. Ini termasuk juga ketakwaan, ya.
Nah, ini wasiat takwa adalah wasiat Allah dan Rasulnya. Ya, itu wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang belakangan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan telah kami wasiatkan, ya, kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab sebelum kamu, ya, sebelum kalian, dan juga wasiat untuk kalian anittaqullah, ya, untuk bertakwalah, untuk bertakwa kepada Allah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi ini wasiat untuk orang-orang sebelum kita dan juga untuk kepada wasiat untuk kita, ya. Enggak apa-apa. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wasam'i wa ta'ah, ya. Tadi wasiat untuk takwa, ya. Wasiat takwa itu adalah wasiat yang terpenting, yang selalu yang selalu ada ketika khutbah Jumat, ketika apa namanya nasihat-nasihat mauidhah itu selalu ada wasiat takwa. Karena takwa itu adalah kunci atau sebab, ya, kemenangan di dunia dan akhirat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku maksudnya adalah aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada siapa? Pada pemerintah, ya, pemerintah. Ini yang dimaksud dengan dengar dan taat, ya, itu kepada pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian itu seorang hamba sahaya, ya. Yang penting dalam Islam itu pemerintahnya selama pemerintahnya muslim, ya, maka kita wajib untuk mendengar dan taat, ya. Selama apa namanya perintah dan larangan dari pemerintah itu tidak berseberangan dengan syariat, ya. Jika seandainya berseberangan dengan syariat, maka kita harus ingat hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tidak ada ketaatan pada makhluk, ya, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi kalau pemerintah memerintahkan suatu perintah yang mana perintah tersebut apa namanya tidak bertentangan dengan syariat, ya, maka wajib bagi kita, ya, untuk dengar dan taat, ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang hamba sahaya, budak. Ini menunjukkan apa? Walaupun pemerintah kalian itu bukan pemerintah yang ideal, ya. Walaupun pemerintah kalian itu bukan pemerintah yang apa namanya sesuai dengan kriteria, maksudnya apa namanya ideal, ya, yang syarat-syarat pemerintahnya itu ada semuanya. Yang penting selama dia menjadi pemerintah berkuasa, ya, yang dengannya apa namanya kekuasaan itu jelas, ya, apa terjaganya stabilitas keamanan dan ekonomi dan seterusnya, ya, dia yang berkuasa, ya, maka kita harus apa namanya dengar dan taat kepadanya, ya. Walau tapi kalau dia udah terlanjur jadi pemerintah, maka wajib bagi kita untuk dengar dan taat, ya. Jadi kita harus bedakan antara memilih pemerintah, memilih seseorang menjadi penguasa, dengan apa kita harus bedakan antara memilih dengan yang dengan taat dan dengan dengar dan taat kepada yang sudah terlanjur jadi. Nah,
Kalau kita dalam memilih, ya, ingin memilih seseorang menjadi penguasa, maka kita harus memilih sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Islam, ya. Sudah jadi syarat-syaratnya seperti laki-laki syaratnya. Syarat penguasa itu apa? Pemerintah laki-laki, ya, seorang imam daulah, imam negara, imam apa pemerintah maksudnya. Maka dia harus laki-laki yang pertama, orang yang mengerti agama, orang yang merdeka bukan budak, ya. Dan juga apa? Ya, dan seterusnya banyak itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi itu yang harusnya kita pilih. Tapi kalau ternyata sudah terlanjur, ya, dan ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh syariat, tidak sesuai, tapi sudah terlanjur jadi pemerintah. Maka yang terpenting selama dia masih muslim, ya, maka kita harus dengar dan taat, ya, tidak boleh memberontak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, ya, tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah, ya. Tapi wallahu taala alam, mungkin sampai sini dulu, mungkin sisanya hadis ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Karena waktunya sudah mau habis. Tafadhol, silakan yang mau bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Daripada pertanyaan? Di mana ada pertanyaan? Mungkin tidak ada Ustadz. Baik, kalau ada mungkin udah jelas ya insyaallah, ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti setelah ini ternyata baru muncul pertanyaannya, bisa di WhatsApp ya insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.